Halo akuntansi. Ya, balik lagi nih di Accounting on Air, kali ini dengan edisi GoPol atau Gojek Politeknik. Pertama-tama aku mau mengenalkan diri dulu, aku Lia dari Angkatan 25, Prodi MK. Lanjut Kak, mengenalkan. Oke. Nama aku Dianika Pradesarmandi dari Angkatan 24 dari Prodi Manajemen Keuangan. Aku Edward dari Angkatan 2022, Prodi BKT. Oke, setelah memperkenalkan diri, kita tagline dulu kali ya. Udah tau belum nih Kak? Waduh, gimana tuh? Oke, jadi kayak gini, waktu aku bilang Accounting on Air, nanti dijawab suara akuntansi yang menginspirasi. Oke. Suara akuntansi yang menginspirasi. Oke, boleh ya dimulai. Accounting on Air, Suara akuntansi yang menginspirasi. Oke, setelah memperkenalkan diri dan juga tagline, kita langsung masuk aja kali ya. Ini mau ngobrol-ngobrol tentang GoPol gitu. Oke, boleh nih diceritain latar belakang terbentuknya GoPol tuh kayak gimana, dan juga untuk konsep layanan GoPol tahun ini tuh mau kayak gimana? Oke, mulai dari latar belakang dulu kali ya. Mungkin atas keresahan gue dan teman-teman gue sendiri. Dimana teman-teman gue yang kondisi rumahnya jauh dari kampus, yang harus menempuh jarak yang jauh. Dan kalaupun itu jauh, dia pasti mengeluarkan biaya yang cukup lumayan dong untuk sehari-hari untuk ke kampus. Nah, rata-rata tuh teman gue pakai transportasi umum, mungkin dari kereta ya. Mungkin dari kereta, dimana dia harus pasti turunnya di UI atau nggak Pocin. Nah, kalau dari harga platform-platform lain tuh, menurut teman-teman gue pada lumayan gitu harganya. Nah, di situ gue punya ide lah buat gimana meringankan teman-teman gue sendiri. Dan gimana meringankan teman-teman yang lain, jurusan lain. Bahkan bukan lingkup yang kecil, bahkan satu kampus gitu. Dan gue ngasih tarif harga yang bisa dibilang lebih murah lah dari platform lain. Oleh sebab itu, dari situlah latar belakang sendirinya. Dan gue awalnya sih iseng doang buat akun IG, dan tiba-tiba rame dan banyak dukungan juga dari teman-teman yang lain. Dan akhirnya boom, jadilah GoPol sebenarnya. Kalau untuk konsepnya gimana nih tahun ini? Nah, untuk konsepnya yang tahun ini tuh sebenarnya nggak jauh beda dari yang sebelum-sebelumnya. Tapi pastinya emang di tahun ini karena dari GoPol sendiri kita udah sempat nggak aktif kan beberapa waktu yang lalu karena emang dari mitra-mitranya itu emang lagi banyak kesibukan juga secara akademik dan non akademiknya juga. Dari kita juga bakal ada pembaruan dari konsepnya yang akan kita publikasi juga di akun GoPol kita. Jadi boleh nih teman-teman untuk pantau aja akun GoPol kita. Nanti pasti bakal ada konsep terbaru yang layanan terbaru yang akan kita sajikan gitu ke teman-teman sekalian gitu. Oke. Berarti dari keresahan ya. Dari keresahan. Terus boleh nih Kak di-spill nama IG-nya mungkin ada teman-teman yang belum tahu dan penasaran gitu. Buat akun IG GoPol sendiri tuh GoPol_PNJ. Jangan lupa dicek ya teman-teman. Betul. Oke, lanjut. Untuk sistem kerja GoPol sendiri itu dari pemesanan sampai ke pelayanannya itu kayak gimana Kak? Mungkin kalau sistem kerja ini kendala yang cukup besar sih buat GoPol sendiri, dimana cara menghubungkan GoPolnya sendiri dengan mahasiswa sebanyak itu menjadi PR sih sebenarnya. Tapi kita tuh punya ide di awalnya karena kita lewat Instagram, jadi kita mengasih langsung menyuruh untuk DM sendiri sih, langsung ke IG GoPolnya. Nah, dimana setelah di DM, jadi para driver nih megang akun juga. Bahkan kalau di awal kita punya admin satu, jadi yang menghubungkan, jadi masuk ke IG GoPol, terus ada adminnya, terus buat ngubungin driver-driver tersebut. Nah, tapi setelah itu ternyata lumayan lama tuh prosesnya. Terus kita persingkat lagi, caranya ya udah kita kasih kepercayaan untuk driver-drivernya untuk
megang akun tersebut. Jadi supaya langsung berkomunikasi dengan customer. Itu pakai format gitu, Kak? Ada formatnya ya, mungkin dari titik jemput, terus di pukul berapa dia harus dijemput, kita nyampainya si drivernya, dan kita udah lampirin di formatnya harga kalau dari sekitaran daerah sini mungkin dari Beji, daerah kosan, dari Pondok Cina, kita udah tentuin harganya. Jadi udah nggak usah bingung soal harga segala macam gitu. Oke. Oke, boleh next nih untuk mitra. Mungkin kan dari teman-teman yang nonton ada yang tertarik gitu untuk jadi mitra GoPol. Nah, ada nggak sih Kak kayak kriteria atau syarat tertentu yang bisa dipertimbangkan gitu buat teman-teman jadi mitra dengan GoPol? Oke. Kalau buat jadi mitra GoPro sendiri tuh nggak ada syarat atau kriteria tersendiri. Palingin ya udah satu dong yang itu punya motor dan emang fleksibel aja waktunya karena emang ya untuk yang mesen kan juga kadang-kadang waktunya bervariatif juga kan. Paling itu dong sih untuk ketentuan sama syaratnya. Oh, jadi kayak yang penting punya motor dan Hmm. emang minat gitu ya? Iya, Ya, betul. paling sama ini juga sih. Kebetulan mitra ini salah satu hambatan juga karena dimana kan mitranya harus dari kampus sendiri dan ya mahasiswa juga punya kelas dong, punya kesibukan, nggak bisa selalu mulu untuk siap untuk ngegopol gitu, nggak bisa. Nah, jadi kita harus sesuaiin lagi tuh waktunya. Jadi si driver A kapan masuknya, si driver B, oh udah selesai nih jadi gantian gitu. Nah, FYI emang Gopol akhir-akhir ini lagi off karena emang kehilangan mitra. Mungkin dari gua dan teman-teman gua sendiri karena emang udah tingkat akhir ya mungkin jadi lagi pada magang jadi emang nggak bisa di kampus terus jadi kemarin tuh emang benar-benar off gak ada yang bisa jalanin dan sekarang ada Rian deh yang bisa lanjutin itu dan bisa mengawal Gopol lah dan membersamai mitra-mitra yang lain untuk berikutnya. Oke. Lanjut nih untuk operasional. Jadi untuk sejauh ini kan pasti muncul tantangan-tantangan kan. Nah, aku mau tahu nih apa yang paling challenging gitu? Apakah dari pemesanan, koordinasi antar driver, atau dari kualitas pelayanannya? Kalau untuk sekarang tuh challenging-nya udah kayak yang disebut oleh Bang Ed, itu di antara waktu kita sebagai mitra sama customer yang mesennya. Jadi emang kadang-kadang kayak kita lagi kelas, tiba-tiba ada yang mesen tuh kita juga bingung, kita ngoper ke yang lain juga yang lain nggak bisa. Terus juga koordinasi antar drivernya kadang-kadang emang harusnya yang ngambil A malah yang ngambil B gitu karena kurang koordinasi juga. Paling untuk challenging-nya di part itu sih, lebih ke waktunya aja. Itu aja Kak. Iya itu aja. Oke, lanjut untuk kan GoPol ini ada driver-drivernya dan itu kan mereka juga punya kesibukan akademik gitu kan. Nah, gimana cara GoPol tuh menyeimbangkan dengan ini ya keamanan dan kenyamanannya, gimana kedua hal tersebut tuh bisa tetap seimbang berjalan barengan gitu? Nah, kalau itu balik lagi sih ke yang tadi. Makanya kita cari mitranya nggak bisa cuman 2-3 orang. Emang harus banyak lah bisa dibilang. Jadi bisa saling menyesuaikan waktu untuk di jam pagi siapa, di siang siapa, dan di sore siapa. Bahkan mitranya juga harus pulang ke rumah juga dong. Dan ya udah emang kita benar-benar harus mencari mitra yang emang bisa saling menyesuaikan aja waktunya untuk menutupi luang-luang waktu satu sama lain. Oke, lanjut untuk resiko ya. Gimana nih cara GoPol mengelola resiko kayak tentang keterlambatan, miskomunikasi juga, terus keamanannya juga itu kayak gimana Kak? Biar customer tuh tetap bisa percaya gitu kalau misalkan GoPol nih aman dan juga intinya mereka bisa percayalah gitu untuk memakai layanan GoPol. Untuk itu kita menyarankan untuk customer, untuk mahasiswa yang memesan, kita sarankan untuk memesan mungkin kalau untuk di orang stasiun gitu ya, turun di stasiun mungkin kita saranin dia sebelum nyampe stasiun akhir, dia udah hubungin kita gitu. Jadi kita udah bisa kasih estimasi waktu juga dong, kita udah bisa sesuaiin waktu kita juga dengan waktu sampainya customer tersebut. Kalau bisa 20 menit gitu sebelum nyampe, itu kita pasti bisa respon dan kita kalau emang kita gak bisa sesuai tepat waktu, kita bakal ngomong kalau emang kita nggak bisa untuk di jam segitu, paling kita lagi ini untuk di jam segini gitu sih paling. Berarti kalau nggak cocok bisa dibatalin? Bisa dibatalin, makanya untuk saranin mesannya sebelum
sebelum nyampe. Jauh lah ya sebelum nyampe lah. Oke, jadi mengingat sekarang udah ada layanan jasa antar dari eksternal juga, menurut kakak ini bakal tumpang tindih nggak sama GoPol? Dan juga gimana caranya tuh kakak untuk menjaga nilai tambah GoPol agar tetap bisa bersaing gitu sama layanan yang lain? Oke. Kalau misalkan ditanya bakal tumpang tindih atau enggak, pasti bakal tumpang tindih. Karena kayak kita bergerak di bidang yang sama gitu, dari yang eksternal ini sama kita. Tapi yang namanya layanan jasa kayak gini itu hal wajar yang terjadi. Lebih ke lebih ke kita dari GoPolnya sendiri ngembangin GoPol ini, kayak ngembangin layanannya, dari respon chat juga bisa lebih cepat, terus layanan mungkin lebih diperluas dan lebih responsif juga ke depannya sih kalau dari gue kayak gitu. Paling karena tujuan dari guanya menciptakan GoPol ini karena untuk saling membantu ya. Jadi tujuannya tuh dari mahasiswa untuk mahasiswa juga. Jadi mitranya mahasiswa, penumpangnya mahasiswa. Jadi perputarannya di situ-situ aja. Jadi emang tujuannya bukan kita cari untung, bukan kita cari apalah. Tapi emang kita pure emang buat saling membantu aja mahasiswa yang kesusahan dalam biaya transportasi ke kampus. Dan kalau dari segi mitra, di mana ada mahasiswa juga yang butuh dana tambahan untuk mobilitasnya di kampus lah. Jadi ya kita nggak anggap itu sebagai hal yang paling bermasalah lah untuk GoPol sendiri, karena emang tujuannya kita saling membantu aja. Itu aja tujuan utama. Lanjut nih, apa sih yang jadi nilai jual GoPol gitu? Misalkan kan pasti ada juga kan layanan ojek online yang lain, terus layanan kampus yang lain. Kakak, apa yang membuat GoPol itu berbeda? Kalau GoPol kalau sekarang gimana ya? Mungkin kita bicara soal anak kampus ya. Anak kampus tuh butuh teman, butuh kenalan lah, butuh referensi lain lah. Kalau dia mungkin mesen platform lain atau apa segala macam, mungkin dia belum kenal gitu. Jadi kalau kita sendiri dari GoPol, jadi kalian tuh jatuhnya dibawa sama teman kalian sendiri gitu, bukan lagi sama siapa, bukan lagi sama ini, dan lu bisa kenalan. Nah, fun fact-nya dari kemarin tuh mitra GoPol tuh banyak yang jadian sebenarnya, dari customer sampai serius, dan ada yang sampai sekarang masih lanjut aja gitu hubungannya dari gara-gara itu. Jadi ya kita jatuhnya bisa jadi teman, bisa jadi ya seorang driver juga bisa, jadi mau nemenin ya bisa lah, banyak deh pokoknya. Itu fun fact banget. Tuh dari GoPolnya tuh. Oke. Jadi sebenarnya tadi pertanyaan terakhir nih Kak dari sesi podcast kali ini. Dari situ kita udah banyak tadi ngobrol-ngobrol tentang GoPol juga. Jujur dari aku juga pemahaman tentang GoPol tuh bertambah banget, jadi lebih tahu juga, dan teman-teman di sini juga mungkin bisa jadi lebih paham. Tadi udah di-sharing juga sama kakak, dan juga aku untuk teman-teman di sini lagi nonton, jangan lupa untuk manfaatin ya layanan GoPolnya. Betul. Terus juga tadi ada kekurangan mitra, mungkin bisa langsung kontak aja pada orangnya. Kayak gitu, mungkin akan ada tambahan lagi untuk teman-teman. Paling ini sih buat yang wanita mahasiswi itu juga bisa banget jadi mitra sendiri kalau kalian pengen. Ya asal kalian maksudnya ya ada motor dan bisa mengemudi dengan baik. Tapi kita utamain juga yang ada SIM juga sih. Ya gimana kita mau bawa penumpang tapi kalian nggak punya SIM gitu, nggak bisa dong. Nah terus buat yang tadi bukan jadi tujuan utama ya, bukan buat punya teman jadi hubungan segala macam, enggak. Karena emang kita menjual dari kemurahannya juga dari banding platform lain, dan kalian juga lebih fun dong kalau kalian dibawa sama teman kalian sendiri gitu. Terus kita juga gak cuman buat bawa penumpang, kita juga bisa jasa titip juga sih. Biasanya kalau dari kemarin tuh ada contohnya buku yang ketinggalan di kosan, jadi temannya yang ngambilin, atau titip-titipan makanan juga bisa. Mungkin kalau waktu sidang-sidang kita biasanya disuruh titipin bunga gitu buat bawain ke kampus. Ya banyak deh
bisa aja sih kita bantu apapun juga. Mungkin kalau dari segi nama, go kayak ibaratnya kita cuma transportasi doang. Enggak kok, kita nggak sekedar situ aja. Oh, berarti juga bisa ya buat Iya. antar-antar barang gitu. Oke, dari aku sih juga mau ngucapin terima kasih untuk kalian dan Kak Ed udah meluangkan waktunya untuk bisa ngobrol-ngobrol bareng mengenai Gopol. Dari aku semoga sukses terus untuk Gopol, bisa Amin. makin dan berkembang. Ini yang terbaik lah. Gitu. Oke, untuk menutup sesi podcast kali ini kita mau tagline sekali lagi nih Kak. Tagline. Masih inget gak nih? Masih kalau ini masih. Bener ya? Oke, mulai aja nih ya. Counting on Air, Suara akuntansi yang menginspirasi. Oke, segini dulu Counting on Air kali ini. See you di Counting on Air selanjutnya. Dadah. Dadah.